Shalom Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya percaya Tuhan baik dalam kehidupan kita. Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Apapun keadaan kita saat ini, kita berada dalam ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, saya percaya Tuhan tak pernah membiarkan kehidupan kita. Amin. Setiap kehidupan kita orang-orang yang benar, orang-orang yang berkenan kepada Tuhan, yang percaya kepada Tuhan Yesus, tidaklah sampai jatuh tergeletak kehidupan kita. Karena ada tangan Tuhan yang selalu menopang kita, yang selalu melindungi kita, memberikan kita kekuatan yang baru, semangat yang baru. Dan setiap langkah kehidupan kita ditentukan oleh Tuhan. Saya percaya di tengah-tengah pandemik ini, COVID-19 ini, ada janji Tuhan yang menyertai setiap kehidupan anak-anak Tuhan yang ada. Amin. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita memiliki Allah yang hidup, yang selalu ada bersama kita ketika kita berada dalam lembah kekelaman, ketika kita berada dalam problema. Dia tetap Allah yang sama, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya menyertai hidup kita. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya percaya ini kerinduan kita bersama, yaitu mendengarkan firman Tuhan itu siang dan malam, merenungkannya di dalam hidup kita. Karena kita tahu melalui firman Allah ada kekuatan yang baru, ada jawaban dari setiap pergumulan kita, ada semangat yang baru, ada sukacita, damai sejahtera yang Tuhan limpahkan di dalam hidup kita. Amin. Mari Bapak Ibu kita dengarkan firman Tuhan ini dari awal sampai selesai, supaya kita mendapatkan jawaban dalam setiap problem yang kita hadapi. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Matius pasal yang ke-8, ayatnya yang ke-23 sampai ayat yang ke-27. Begini firman Tuhan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu. Katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Sebuah kisah di dalam Alkitab ketika Tuhan Yesus masih ada di dunia ini melayani bersama-sama dengan murid-muridnya pada waktu itu, di mana mereka akan menyeberang sebuah danau untuk melakukan sebuah misi untuk memberitakan firman Tuhan. Tetapi di tengah-tengah perjalanan mereka, di tengah-tengah danau yang ada, mereka menghadapi sebuah masalah yang besar, masalah yang mengancam hidup mereka. Tetapi Yesus ada di dalam perahu itu, tetapi Yesus tidur, Bapak Ibu. Petrus dan murid-murid yang lain dalam nelayan. Dan saya percaya sebelum mereka dipanggil menjadi murid Yesus, profesi mereka sebagai nelayan, pasti mereka pernah menghadapi badai, pasti mereka pernah menghadapi gelombang. Dan pasti saya percaya mereka bisa mengatasi gelombang itu. Ya. Tetapi pada firman Tuhan ini, ya, murid-murid Tuhan menyerah. Petrus dan teman-teman yang lain tidak bisa berbuat apa-apa. Saya percaya mereka sudah melakukan dengan sepenuh tenaga mereka, sekuat-kuatnya mereka, untuk mengatasi gelombang yang ada, untuk mengatasi angin yang ada. Mereka terus berjuang, tetapi tetap mentok pada kegagalan. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Sehingga di ayat yang ke-25 firman Tuhan berkata, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita pernah menghadapi tantangan, kita menghadapi masalah,
kita menghadapi problema. Dan kita berkata, saya bisa menghadapi ini. Saya sudah melewati ini. Saya sudah melewati problema ini, masalah ini, tantangan ini. Tetapi saya mau kasih tahu kepada kita semua, ada satu titik nantinya kita tidak bisa berbuat apa-apa ketika masalah itu datang, problema itu datang, ya, tantangan itu datang menghardik hidup kita. Buktinya Bapak Ibu yang terkasih, di tengah-tengah pandemi ini, COVID-19 ini, manusia di muka bumi tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya bisa menyerah dengan keadaan yang ada. Dari orang yang bijaksana sampai yang tidak sekolah, dari orang kaya sampai yang miskin, mereka tidak bisa mengandalkan satupun kekuatan mereka untuk mengatasi keadaan ini. Kita hanya diberi solusi, jaga jarak, ya, patuhi protokol kesehatan, itu aja solusinya. Tetapi jawaban dari masalah yang kita hadapi ini, tak ada satupun manusia di muka bumi ini yang dapat mengatakan, ya, ini jawaban dari masalah yang kau hadapi. Ini jawaban dari setiap pandemik yang sementara kita hadapi ini. Manusia lemah. Manusia tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Ya, kita tidak mempunyai kekuatan yang lebih untuk menghadapi tantangan demi tantangan yang ada. Seperti murid-murid Tuhan pada waktu itu, mereka sudah menyerah, mereka sudah pasrah, sehingga mereka datang kepada Yesus dan mereka membangunkan Yesus pada waktu itu. Ya, mereka takut, mereka khawatir. Nyawa mereka terancam oleh badai. Nyawa mereka terancam oleh angin ribut yang menghardik perahu mereka. Dan Bapak Ibu yang terkasih, ketika Yesus dibangunkan, Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Ini satu hal yang paling penting yang harus kita ketahui, yang harus kita mengerti. Perkataan Yesus kepada murid-muridnya pada saat itu. Ya. Yesus tidak berkata, ada apa yang terjadi? Oh, ada badai. Oh, ada gelombang. Oh, ada angin ribut yang sangat besar. Oh, tidak. Tetapi dia berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu takut? Hai kamu orang yang kurang percaya." Perkataan Yesus ini mengandung makna yang sangat penting di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Yesus berada di dalam perahu murid-muridnya, tetapi murid-murid Yesus ketakutan menghadapi masalah, ketakutan menghadapi gelombang yang ada. Padahal ada Yesus di situ, sedang bersama-sama dengan mereka. Hanya saja tetapi Yesus tidur. Yesus mengatakan hal ini, "Kenapa kamu takut? Hai kamu orang yang kurang percaya." Artinya Bapak Ibu, kenapa kamu takut? Aku ada di sini. Aku ada bersama-sama dengan kalian. Aku ada di atas perahu ini. Kenapa kalian takut kepada kematian? Kenapa kalian takut kepada kebinasaan? Aku bersama-sama dengan kalian. Aku ada di atas perahu ini. Makanya Yesus menegur mereka. Kenapa kamu takut? Hai kamu orang yang kurang percaya. Ya. Ada banyak anak-anak Tuhan di tengah-tengah situasi masalah yang berat, di tengah-tengah situasi masalah yang cukup menekan hidupnya, dia lupa kepada Tuhan Yesus yang selalu ada bersama dengan dia. Seperti murid-murid pada
saat itu. Mereka lupa bahwa Tuhan Yesus ada bersama dengan mereka. Bahwa pemilik kehidupan itu ada di atas perahu sedang bersama-sama dengan mereka. Tetapi karena fokus hidup mereka kepada angin, kepada gelombang, kepada masalah, kepada tantangan, mereka lupa kepada Yesus. Kebanyakan anak-anak Tuhan melupakan Yesus di tengah-tengah persoalan kehidupan. Sehingga mereka takut, sehingga mereka khawatir, mereka gentar ketika masalah itu datang, ketika tantangan itu menghardik hidup mereka. Saya mengingatkan kepada kita pada hari ini, ketika engkau menghadapi tantangan itu, ketika engkau menghadapi masalah yang begitu berat itu, ingat, Yesus ada di dalam perahu hatimu. Amin. Yesus ada di dalam kehidupanmu. Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Pemilik kehidupan itu ada bersama kita, yaitu Yesus Kristus. Makanya dia menegur kepada murid-muridnya pada waktu itu. Kenapa kamu takut, hai kamu orang yang kurang percaya? Aku ada bersama kalian. Aku ada berada di atas perahu ini. Gelombang ini, tantangan ini tidak akan membinasakan kalian, karena aku adalah pemilik kehidupan. Ada banyak kita tanpa kita sadari berada di dalam posisi murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu. Di tengah pandemik ini, orang bertanya-tanya, kapan Tuhan? Sudah mulai menyerah, sudah mulai tidak bisa berbuat apa-apa lagi, sudah mulai malas beribadah kepada Tuhan, sudah mulai kendor imannya kepada Tuhan. Dia sudah lupa bahwa Yesus selalu bersama-sama dengan dia. Dia sudah lupa bahwa pemilik kehidupan itu ada di dalam perahu kehidupannya. Jangan sampai Yesus berkata kepada kita, hai kamu orang-orang yang kurang percaya, mengapa kamu takut? Padahal aku ada di dalam hidupmu. Mari Bapak Ibu, kita harus memahami hal ini. Kita harus mengerti hal ini. Dalam setiap problem kehidupan kita, di dalam setiap tantangan yang kita hadapi, kita harus mengerti, memahami, mengimani bahwa Yesus selalu ada di dalam setiap kehidupan kita. Yesus selalu ada di dalam perahu hati kita. Amin. Nah, untuk itu Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, saya percaya melalui firman ini memberikan kita pemahaman yang baru melalui keberadaan kita di tengah-tengah masalah yang begitu berat. Amin. Dan mari kita lanjut Bapak Ibu yang terkasih. Di ayat yang ke-26 bagian B, firman Tuhan berkata demikian. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali, dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Kita bisa menghadapi masalah. Tantangan bisa menghardik hidup kita. Tantangan silih berganti datang menyerang kita. Tetapi ingat, ketika ada Yesus di atas perahu hidup kita, ketika Yesus selalu bersama-sama dengan kita, akan selalu ada harapan. Amin. Akan selalu ada jawaban. Akan selalu ada ketenangan. Ya. Kalau Tuhan Yesus pada waktu itu tidak ada bersama dengan murid-muridnya, saya percaya, ya, murid-muridnya pada waktu itu tidak akan pernah sampai kepada tujuan, tidak akan pernah sampai kepada visi, kepada misi yang mereka jalani. Tetapi karena ada Yesus, walaupun itu tantangan ada, rintangan ada, gelombang air yang sangat besar, angin ribut yang mengancam kehidupan murid-murid,
ada harapan yang Tuhan kerjakan. Amin. Ada harapan yang Tuhan berikan, sehingga kehidupan murid-murid pada waktu itu melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Ketika Tuhan berkata, ya, menghardik angin itu, maka danau itu menjadi tenang. Oh Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini satu kebahagiaan kepada kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ya, bahwa ketika hidup kita ditumpangin oleh Yesus Kristus, ketika hidup kita, ya, berada di dalam Kristus Yesus, ada satu jaminan bagi kita. Ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi tantangan, ketika kita menghadapi COVID-19 ini, ada Dia yang menjadi harapan bagi kita dalam menyelesaikan setiap tantangan itu. Amin. Sehingga tantangan yang kita hadapi, masalah yang kita hadapi, tidak lagi membinasakan hidup kita, tidak lagi mengancam hidup kita. Karena kenapa? Karena kita tahu ada Yesus bersama dengan kita. Ada Yesus tinggal di dalam perahu hidup kita. Amin. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita memiliki iman yang kuat di dalam Yesus Kristus. Apapun masalahmu, apapun yang kamu hadapi, bahkan masalah itu mengancam hidupmu, mengancam nyawamu, ya, mungkin usahamu sudah mulai bangkrut. Engkau bingung dalam keadaan ekonomimu, engkau bingung dalam keadaan setiap tantangan demi tantangan, masalah demi masalah yang silih berganti dalam hidupmu. Firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita, jangan takut. Pemilik kehidupan itu ada di dalam hidupmu, maka tantangan itu tidak akan membinasakan engkau. Maka masalah yang kau hadapi itu tidak akan mengancam nyawamu. Karena kenapa? Pemilik kehidupan ada bersama-sama dengan kita. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu yang terkasih, saya percaya firman Tuhan ini menjadi kekuatan yang baru, sukacita yang baru dalam kehidupan kita, jawaban dari setiap masalah yang kita hadapi di tengah-tengah COVID-19 ini. Saya percaya kita mengerti, Tuhan, saya tidak takut lagi, Tuhan, saya tidak khawatir lagi, karena pemilik kehidupan, karena Engkau ada di dalam perahu hati saya. Apapun masalah yang saya hadapi Tuhan, apapun tantangan yang saya hadapi Tuhan, sakit penyakit apapun yang datang dalam hidup saya, gelombang air yang besar, masalah yang besar, saya percaya Tuhan, Tuhan tidak membiarkan kami binasa, karena Engkau ada bersama kami. Amin. Mari Bapak Ibu yang terkasih, yang mempunyai masalah, yang mempunyai problema hidup, yang mempunyai tantangan, yang sudah mulai bingung, yang sudah mulai khawatir akan hidupnya, yang sudah mulai khawatir akan masa depannya, yang sudah mulai khawatir akan perjalanan perusahaannya mungkin, yang sudah mulai khawatir akan imannya kepada Tuhan Yesus, angkat tanganmu dan saya berdoa kepada Bapak Ibu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih lewat firman Tuhan ini kami mengerti dan memahami apapun itu ketakutan, apapun itu kecemasan, apapun itu rintangan-tantangan yang kami hadapi, kami percaya ketika ada Yesus ada di dalam perahu kehidupan kami, gelombang apapun yang mengancam nyawa kami, gelombang apapun yang membinasakan kami tidak akan pernah menyentuh hidup kami, karena ada Tuhan yang menjadi harapan bagi kami, ada Yesus yang menjadi jawaban bagi kami, akan menyelesaikan semuanya ini Tuhan. Kami percaya Bapa, kami lemah, kami tidak mempunyai kekuatan apa-apa, tetapi kami memiliki Allah yang mempunyai kekuatan untuk mengatasi setiap problema yang dihadapi setiap anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah firman Tuhan yang singkat ini, kami serahkan dalam tangan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu yang terkasih,
Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, haleluya, amin.